Masih bersama Rahmat Supriyatna dari SDN Pelesiran 031 Kota Bandung. Dalam modul 1.1, kesimpulan dan refleksi yang bisa saya dapatkan dari modul ini adalah satu, bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menerapkan pada proses menuntun ya, bukan menuntut. Jadi guru diberikan tanggung jawab untuk menuntun siswa, bukan menuntut ya. Kemudian dasar pemikiran KHD yang lain, bahwa pendidikan anak itu tempatnya bermain. Ya, tempatnya bermain. Jadi saya meyakini bahwa ya dunia anak adalah dunia bermain. Bermain yang terbimbing ya, bukan bermain dengan segala hegemoninya atau banyak variasi bermain zaman sekarang ya. Tapi bermain yang terbimbing. Yang ketiga, pendidikan KHD itu berfokus pada siswa. Kalau di barat bilangnya student center gitu ya. Tapi pendidikan KHD itu pusatnya siswa, fokus pada siswa, ingat kodrat alam, kodrat zamannya dari siswa. Kemudian pemikiran KHD itu bukan tabula rasa ya, anak itu bukan kertas kosong, tapi anak itu adalah kertas yang sudah berisikan takdir hidupnya. Tugas guru adalah menebalkannya, menebalkan goresan-goresan yang sudah ditakdirkan oleh penciptanya. Perasaan yang muncul saat kami melakukan perubahan di kelas, dari siswa, saya melihat mereka mulai berani mengungkapkan perasaannya. Mereka berani berpendapat, mereka berani mengeluarkan keinginannya, mereka happy. Kemudian mereka layaknya seperti teman dengan gurunya. Saya jadi ikut senang, happy ya, karena saya melihat belajar tidak hanya bersumber kepada saya sebagai guru, tapi mereka juga bisa menjadi sumber belajar bagi teman-temannya yang lain. Karena pembelajaran jadi lebih terbuka, ide-ide mudah didapatkan. Saya melihat ide-ide dari siswa itu menarik. Seperti kita belajar di luar ya. Mereka mau, Pak, belajarnya di luar, let's go gitu ya. Kita cari sebuah tempat yang aman di mana mereka bisa eksplorasi, belajar di lingkungan sekitar. Lalu kita mulai melakukan itu, kita memulai rencananya seperti apa, kapan, tanggal, waktu kita melakukannya. Kita mulai membuat aturan-aturan kelasnya, yang boleh dan yang tidak dilakukan selama kita belajar di luar tersebut ya. Hal menarik lain juga, kita membuat sebuah kesepakatan bahwa tidak ada jadwal piket. Nah ini jadi catatan praktik baik ya. Setiap hari kita piket bersama-sama. Jadi satu piket, semuanya piket. Kita selesaikan ruangan kelas kita dulu. Setelah bersih, kita mulai ke lingkungan koridor depan kelas kita. Sudah selesai, masih ada waktu, kita lanjutkan ke lingkungan sekitar sekolah kita. Bolehkah saya wawancara sebentar, Bu? Boleh, Pak. Oh.
Siapakah nama Ibu? Saya Farhadi Luciana Salahuddin, biasa dipanggil Hani. Mengajar di mana? Saya mengajar di SDN 031 Pelesiran, sedang mengikuti program kampus mengajar. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah Ibu sudah melihat video dari Pak Rahmat Supriyatna tentang filosofi KHD? Sudah, Pak. Menurut Ibu bagaimana dalam video tersebut, bisa diceritakan kembali? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya kalau di psikologi kan belajar kalau manusia itu lahir tabula rasa gitu atau kertas kosong. Nah, habis itu di Bapak ini, di video Bapak Rahmat ini, dia meyakinkan kami yang sebagai penonton bahwa sebenarnya setiap orang itu sudah punya punya unik-uniknya masing-masing. Jadi dimana kita tinggal mengembangkan hal itu, dan saya setuju akan hal tersebut karena setiap manusia itu berbeda sesuai dengan apa yang saya pelajari di sini. Setelah melihat video tersebut, apa yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, sesuai sama apa yang Bapak Rahmat bilang, ada 3 hal di mana kita harus fokus, kemudian fokus pada anak, kemudian kodratnya anak itu bermain, dan satu lagi menuntun anak. Itu benar sekali, karena dimana setiap anak itu punya bukan telat atau lebih cepat, tapi setiap anak tuh punya perkembangannya masing-masing, dan kita tidak boleh mematok semua anak harus mencapai di sebuah kompetensi tertentu. Enggak, karena kita harus membeda-bedakan hal tersebut, karena setiap anak itu berbeda, ada yang lebih cepat, ada yang lambat, tapi bukan berarti mereka tidak bisa menggapai hal tersebut gitu. Jadi kita harus fokus pada setiap anak, di mana dia mencari kelebihan dia, mencari metode belajar yang tepat untuk dia, agar kita dapat membantu dirinya untuk mencapai kompetensi yang ingin kita dapatkan. Terima kasih atas waktunya Bu Farhan, sampai ketemu lagi. Waktu sebentar, boleh untuk wawancara? Boleh. Siapa nama Anda dan dari mana? Nama saya Rasya Jalan Ataya, kelas 5B dari SDN 031 Pelesiran. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar dengan Pak Rahmat? Senang dan bahagia. Apakah ada hal yang harus ditambahkan pada pelajaran Pak Rahmat selanjutnya? Jam pelajaran matematika yang harus ditambahkan. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar bersama Pak Rahmat? Apakah hal yang harus ditambahkan pelajaran bersama Pak Rahmat selanjutnya? Matematika perkalian. Merasa tidak ada pembelajaran yang ditambahkan untuk pembelajaran Pak Rahmat. Selanjutnya, menambahkan jam matematika. Pembelajaran bahasa Inggris. Bahkan pada pelajaran bersama Pak Rahmat sudah cukup. Apakah ada hal yang harus ditambahkan pada pelajaran bersama Pak Rahmat selanjutnya? Ada. Apa? Belajar matematika di luar lebih banyak. Ada hal yang harus ditambahkan pada pembelajaran bersama Pak Rahmat selanjutnya. Ada menambahkan jam perkalian. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar bersama Pak Rahmat? Sangat senang. Apakah ada hal yang harus ditambahkan pada pembelajaran bersama Pak Rahmat selanjutnya? PLH sudah tidak lama. Kita waktu sebentar untuk wawancara. Boleh. Siapa nama Anda dan dari mana? Nama saya Rafli dari kelas 5B SDN 031 Pelesiran. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar bersama Pak Rahmat? Sangat senang. Apakah ada hal yang harus ditambahkan pada pembelajaran bersama Pak Rahmat selanjutnya? Ada matematika dan perkalian. Tidak ada, belajar bersama Pak Rahmat sangat menyenangkan. Saya harap jam pelajaran matematika dan IPA ditambahkan. Oke. Sampai ketemu lagi ya.